Halo para penjelajah misteri dan pencari kebijaksanaan. Selamat datang di kanal kami, tempat kita mengungkap tabir di balik kisah-kisah paling menakjubkan di dunia. Hari ini, kita akan menyelami narasi yang telah menggetarkan imajinasi manusia selama berabad-abad. Kisah pegunungan dengan misteri emas dan kutukan. Ini bukan sekadar cerita fiksi, melainkan perpaduan legenda rakyat, sejarah kolonial, dan peringatan ekologis yang relevan hingga kini. Bayangkan puncak gunung menjulang tinggi, diselimuti kabut dan rahasia di mana konon kekayaan luar biasa berupa emas tersembunyi. Namun, setiap keping emas itu datang dengan harga yang tak terbayangkan. Mari kita mulai petualangan kita. Di jantung misteri ini, selalu ada janji kekayaan tak terbatas, kilauan emas yang memikat, mampu membutakan mata dan akal sehat. Emas ini bukan sekadar biji tambang biasa. Ia digambarkan sebagai peninggalan peradaban kuno, sisa-sisa kerajaan yang terkubur, atau bahkan persembahan suci untuk dua-dua yang bersemayam di puncak gunung. Tebing berkilau gaib saat terkena cahaya matahari, memancarkan pesona tak bisa diabaikan. Beberapa kisah menyebutkan penampakan kerajaan emas secara mistis muncul dan menghilang, memanggil para petualang untuk mendekat. Ini adalah godaan sulit ditolak. Panggilan harta menjanjikan kemakmuran abadi. Namun, di mana ada janji kekayaan, di situ pula ada harga yang harus dibayar. Emas ini tidak datang tanpa penjaga, tidak tanpa konsekuensi. Kutukan berfungsi sebagai mekanisme pertahanan spiritual yang ampuh, menjaga keserakahan manusia terkendali. Bentuk kutukan ini beragam dan mengerikan. Pertama, seringkali ada penjaga gaib, sosok makhluk astral atau roh leluhur, atau entitas pelindung yang akan menyesatkan setiap pendaki dengan niat buruk. Mereka bisa memutarbalikkan jalur, menciptakan ilusi, atau bahkan membuat seseorang tersesat selamanya di labirin pegunungan. Kedua, mereka yang berhasil mengambil emas tidak merasakan kebahagiaan. Nasib buruk, penyakit misterius tak tersembuhkan, atau kehilangan akal sehat sering menimpa mereka sesampainya di rumah. Emas itu, alih-alih membawa kemakmuran, justru membawa penderitaan. Dan ketiga, alam itu sendiri bisa murka. Upaya pengambilan emas sering diikuti bencana alam dahsyat, seperti tanah longsor, kabut abadi yang menelan segalanya, atau badai mendadak yang merenggut nyawa. Pegunungan seolah hidup, menolak untuk diganggu. Secara naratif, misteri emas berbisa ini mengandung pesan mendalam yang melampaui sekadar cerita seram. Emas adalah metafora sempurna untuk nafsu dan keserakahan manusia. Kutukan yang menyertainya adalah konsekuensi logis. Dari melanggar batas yang ditetapkan oleh alam dan tradisi, ini adalah ujian keserakahan. Apakah manusia akan menyerah pada godaan? Ataukah mereka akan menghormati kesucian tempat itu? Lebih jauh lagi, kutukan ini seringkali cara masyarakat adat melindungi sumber daya alam. Ini adalah panggilan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menghargai alam sebagai sesuatu yang sakral, bukan sekadar sumber daya. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa kekayaan yang didapat dengan melanggar kesucian hanya akan membawa penderitaan, bukan kemakmuran sejati. Kisah-kisah semacam ini tidak hanya ada dalam dongeng. Di Indonesia, banyak gunung diyakini menyimpan emas peninggalan kerajaan kuno, namun dijaga oleh ritual ketat dan roh-roh penjaga. Gunung Penanggungan misalnya, memiliki banyak cerita rakyat tentang harta karun. Di Amerika Serikat, kita punya legenda Lost Dutchman's Gold Mine di pegunungan Superstition, Arizona, yang konon menyimpan emas, namun telah memakan banyak korban jiwa dan membuat banyak pencari harta karun gila. Jauh di dalam hutan Amazon, tersembunyi Paititi, kota emas yang hilang, diyakini dilindungi oleh kutukan bagi siapapun yang mencoba menemukannya tanpa izin roh hutan. Ini adalah contoh nyata bagaimana narasi ini hidup dan berkembang di berbagai belahan dunia, meskipun dengan detail yang berbeda. Namun inti pesannya tetap sama. Misteri pegunungan emas ini, pada intinya, adalah kisah abadi tentang benturan antara ambisi manusia yang tak pernah puas dan kedaulatan alam yang agung. Emas di sana, dengan segala kilau dan daya pikatnya, sesungguhnya bukan untuk dimiliki,
Ia ada sebagai pengingat kuat bahwa ada tempot-tempot di bumi yang harus tetap tidak tersentuh, dijaga, dan dihormati demi keseimbangan dunia. Mungkin pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan emas, melainkan kebijaksanaan untuk hidup selaras dengan alam dan menghargai setiap inci dari planet ini. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah misteri dan wawasan mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya.